Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Adika dengan NIM 20106096 dari kelas Teknik Industri C, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang interferensi cahaya modul 5. Tujuan dari percobaan ini yaitu setelah melakukan praktikum atau percobaan simulasi ini, mahasiswa diharapkan memahami fenomena gejala, gelombang, khususnya interferensi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dasar dari interferensi cahaya. Yang pertama, interferensi terjadi jika dipenuhi dua syarat, yaitu kedua gelombang cahaya harus koheren. Yang kedua, superposisi gelombang adalah gelombang yang melintasi ruang tanpa ketergantungan dari gelombang lain. Yang ketiga, prinsip interferensi adalah jika dua gelombang yang merambat dalam arah yang hampir sama dengan fase yang berbeda, namun tetap konstan terhadap waktu. Kemudian berikut ada gambar contoh dari interferensi. Gambar 1 atau kiri tidak terjadi interferensi. Gambar kanan terjadi interferensi. Yang keempat, pola interferensi dapat dihasilkan oleh kedua percobaan yang dilakukan oleh dua ilmuwan fisika, yaitu Young dan Fresnel. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dan cara pengerjaan pada tabel 1, 2, dan 3 di interferensi cahaya ini. Kemudian untuk langkah-langkah yang pertama yaitu kita buka website Pet Colorado, kemudian simulasi, kita pilih fisika. Kita tunggu. Di sini kita cari wave interference karena sudah sesuai abjad, jadi lebih mudah untuk mencarinya. Kita klik lagi. Untuk tabel pertama, pengukuran panjang gelombang. Di sini disajikan frekuensi warna dari warna merah, hijau, biru, kuning, ungu, hingga oranye. Kita akan coba hitung panjang gelombang satuan nanometernya. Akan kita buktikan. Di sini untuk tabel 1, di sini kita klik yang waves. Kemudian pipa kita ganti dengan laser. Kita aktifkan grafik. Kemudian kita sesuaikan frekuensi warnanya. Yang pertama adalah warna merah. Oke, kita sesuaikan warna merah di sini. Kemudian kita nyalakan dan kita ambil alat ukurnya. Ketika muncul gelombang seperti ini, kita pause. Kemudian kita ukur. Di sini kita ukur bisa dari gunung ke gunung atau dari lembah ke lembah. Di sini saya mengukur dari gunung ke gunung. Oke, di sini saya dapat sekitar 640. Akan kita buktikan. Ternyata di sini hasil yang didapatkan 643, hanya berselisih 3, sekian nanometer saja. Kemudian lakukan hal yang sama, kita sesuaikan warna dengan warna hijau. Kita nyalakan. Ketika muncul gelombang, kita pause, kita ukur lagi dari gunung ke gunung. Kita dapat sekitar 511,2 nanometer. Kita lihat. Hanya berselisih 11,2 nanometer, tidak masalah. Lakukan seterusnya hingga warna oranye. Nah,
Pada tabel 1 ini dapat disimpulkan perbedaan frekuensi warna itu dapat menyebabkan perbedaan panjang gelombang yang dihasilkan. Jadi di sini dapat diurutkan dari warna yang terkecil hingga terbesar, yaitu warna ungu yang terkecil, kemudian biru, hijau, kuning, oranye, hingga merah yang paling terbesar. Kemudian kita lanjut ke tabel 2. Di sini superposisi dua gelombang. Disajikan warna dan separasinya. Untuk warna ada merah, hijau, dan ungu. Separasinya ada 1000 nanometer, 2000 nanometer, dan 3000 nanometer. Gelombang yang sudah diukur sebelumnya seperti ini akan kita buktikan apakah sama. Nah, untuk tabel 2 ini kita klik yang interference. Kemudian pipa kita ganti dengan laser. Kemudian aktifkan screen, lalu aktifkan intensity. Untuk separasi kita sesuaikan, pertama adalah 1000 nanometer pada frekuensi warna merah. 1000 nanometer. Kita nyalakan. Kita tunggu hingga muncul gelombang. Kemudian ini adalah gelombang yang dihasilkan. Ternyata di sini terlihat sama. Berarti terbukti. Kemudian kita ukur lagi dengan separasi 2000 nanometer. Coba kita lihat. Oke, kita aktifkan. Oke, gelombang yang dihasilkan seperti ini, lebih tinggi dan lebih banyak. Kemudian kita coba di separasi 3000 nanometer. Coba kita lihat. Kita tunggu. Gelombang yang dihasilkan seperti ini. Kita lihat sama. Pada tabel 2 ini diketahui bahwa sebab perbedaan pola cahaya dan perbedaan gelombang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu separasi, jarak separasi, dan frekuensi warna yang digunakan. Semakin lebar jarak separasi, maka gelombang transversal akan semakin bertambah dan pola gelap terang yang tadinya lebar akan semakin mengecil, namun pola tersebut semakin bertambah, terbagi-bagi menjadi banyak bagian, seperti ini. Oke, kemudian akan kita coba di tabel 3. Di tabel 3 ada dua percobaan, yaitu interferensi celah tunggal dan celah ganda. Untuk celah tunggal, di sini ada sajian data lebar celah dengan satuan nanometer 500, 1000, dan 1500. Nah, untuk tabel 3 ini kita pilih switch. Pipa kita ganti dengan laser. Kemudian kita aktifkan screen dan intensity. Grafik tidak usah.
Kemudian kita pilih di one slit atau celah tunggal. Nah, untuk lebar celah kita bisa pilih di sini. Yang pertama adalah 500. Yang pertama adalah 500. Sudah 500. Ini kita lihat. Oke, pola gelombang yang dihasilkan seperti ini. Kita lihat di hasil tabel. Terbukti sama. Kemudian lakukan juga pada tabel 2, nomor 2, tabel nomor 2 dan nomor 3 untuk celah tunggal. Nah, pada celah tunggal ini bisa kita simpulkan pola dan gelombang cahaya itu dipengaruhi oleh ukuran celah yang digunakan. Semakin lebar celah yang digunakan, maka pola cahaya akan semakin terang dan gelombang akan semakin besar beserta muncul gelombang-gelombang kecil seperti di hasil nomor 3. Gelombang-gelombang kecil seperti ini. Kemudian untuk celah ganda, ada sajian data seperti berikut. Lebar celah dalam 1 nanometer, 500, 1000, dan 1500. Dengan jarak pemisah celah 1000, 2000, 3000 di tiap-tiap lebar celah. Untuk tabel celah ganda, kita ganti menjadi 2 celah. Kemudian kita lihat lebar celah yang kita butuhkan adalah 500. Jarak pemisah celah yaitu 1000. Kita mulai dari 1000. Oke. Lalu kita aktifkan. Di celah ganda, pola gelombang yang dihasilkan berbentuk seperti ini. Apakah sama? Oke, benar. Kemudian lakukan hingga di 3000. Kemudian kita akan coba untuk yang 1000. Oke. Coba 1000 dengan jarak separasinya 1000 juga. Oke. Kita balik. Yang gelombangnya berubah menjadi seperti ini. Pola gelombang berubah. Kemudian lakukan hingga jarak pemisah celah di 3000. Untuk lebar celah yang 1500 kita coba. Pause dulu, lebar celah. Di separasi 4000. Kita lihat. Oke, mulai berubah. Pola gelombang berubah dan kita lihat di hasil data.
bisa dikecilkan. Kita lihat ternyata seperti ini dan ternyata sama. Lakukan hingga jarak pemisah celah di 3000. Nah, untuk tabel 3 ini, percobaan celah ganda ini, pola dan gelombang cahaya dipengaruhi oleh lebar celah dan jarak pemisah celah. Semakin lebar celah, maka pola cahaya yang tadinya renggang terpisah-pisah akan menyatu dan semakin terang seiring dengan semakin lebarnya jarak pemisah antar celah, dan gelombang transversalnya akan semakin bertambah. Kemudian kesimpulan yang didapat dari interferensi cahaya yaitu yang pertama, panjang gelombang yang dihasilkan dipengaruhi oleh frekuensi warna tertentu. Yang kedua, semakin panjang jarak gelombang antar laser dan tinggi frekuensi, maka panjang gelombang menjadi berkurang. Yang ketiga, semakin lebar celah nanometer, maka gelombang yang dihasilkan semakin tinggi dan bergelombang. Yang keempat, semakin lebar celah dengan jarak yang semakin jauh, gelombang yang dipancarkan semakin terang dan membentuk gelombang yang mengkeriting dan menjulang ke atas. Sekian penjabaran tentang interferensi cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.